Uyu. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin satu menu yang enak dan sehat. Ini cocok banget buat kamu yang pengen makan enak, kenyang, tapi nggak perlu takut bakal kegendutan. Dan bikinnya gampang banget. Namanya bakso lohwa, yang biasa juga disebut bakso rambutan atau bakso beruntusan. Dan bahan-bahannya cukup banyak. Nanti sahabatku bisa baca di description ya, karena nggak mungkin aku tulis satu persatu di sini. Tapi nanti sambil berjalan akan aku coba jelaskan apa saja bahan-bahannya. Oh ya, sahabatku, sebelum aku mulai memasak, aku mau ngasih tahu bahwa channelnya Chef Terabal-abal Sedunia, kita akan ada segmen baru. Namanya Masak di Rumah Subscriber. Nah, siapa di antara kamu yang rumahnya pengen aku datengin? Kita bisa masak bareng, kita bisa bercerita, apapun keluh kesah kamu. Kamu habis ribut sama suami, jangan dong ya. Kamu habis punya pinjol, nggak akan kubayar. Ya kan? Tapi yang pasti kita akan seru-seruan. Aku bakal datengin ke rumah kamu dan memasakin kamu yang enak-enak. Kita masak bareng pastinya. Enak aja gue yang masak, lu yang makan. Ya, siapa yang mau? Komen dan DM di Instagramnya aku. Follow Instagramnya aku ya, buruan. Nanti akan ditulis di sini. Dan kita akan membuat masak lebih seru lagi, lebih semangat lagi. Oke? Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef yang terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak dan semoga resepnya bermanfaat. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Sebelum kita membuat bakso lohwanya, aku akan memasak kuahnya dulu. Jadi nanti begitu baksonya udah jadi, nah itu bakso lagi lewat nih, belum jadi padahal baksonya. Jadi nanti baksonya pas udah jadi, kita tinggal pencet-pencet masukin ke dalam kuah kaldu. Atau baksonya ini nggak kita rebus ya, biasanya kan bakso direbus, airnya dibuang. Itu sayang banget karena banyak banget gizi yang ada di situ. Nah sekarang kita mau potong-potong dulu daun-daun yang akan aku gunakan untuk di kuah kaldunya. Di sini aku akan gunakan daun bawang. Nah, daun bawang ini ada sebagian yang akan aku pakai untuk tabur dan sebagian batangnya akan aku masukkan ke dalam kuah. Kita siapin dulu untuk bahan taburan. Nah, yang panjangnya ini nanti akan aku gunakan untuk masak kuahnya. Nah, supaya kuahnya manis, aku gunakan sedikit bawang bombay. Ini bawang bombaynya agak layu, karena sebetulnya ini harusnya kemarin sih ya aku bikin bakso lohwa. Hanya saja tiba-tiba aku ada calling dadakan gitu ya, untuk syuting di tempat lain gitu, main film layar lebar. Menghayal. Alhasil aku batal syuting, tapi nggak apa-apa deh ya. Dan supaya dia lebih enak aroma kuahnya, kita pakaiin irisan jahe 3 iris aja, tipis-tipis gini ya, jangan kebanyakan karena kita nggak mau aroma jahe yang ngepans banget. Jadi fungsi aroma jahe ini nanti aku kan pakaiin tulang ayam, ini bagian tulang dada ayam. Nah, supaya kuahnya itu lebih enak, ada aroma jahe, dan kita juga gunakan minyak wijen pada kuahnya. Kita pakaiin bawang putih. Ini namanya bawang putih cutting. Nah, saya nggak ngerti ya kenapa dibilangnya cutting. Ya mungkin karena bawang putihnya ini sudah nggak ada batang tengahnya.
alias sudah dipipil. Jadi dia sudah satuan sih kayak gini. Dan bawang putih cutting ini dia lebih gede-gede ya. Ini aku pakai 3 siung bawang putih cuttingnya. Beratnya ini sekitar 25 gram 3 biji ini. Nah ini kita akan cincang kasar. Nah supaya dia nggak lompat, aku gini aja ya, dibelah 2 dulu. Lalu dicincang-cincang. Nah ini tips ya buat sahabatku yang kepengen bikin kuah kaldu atau kuah bakso atau kuah sop gitu, supaya kuahnya tuh nggak yang butek, nggak yang terlalu kental kumal. Bumbunya baiknya tidak dihaluskan. Itu ada yang nanya sih kemarin, kenapa saya bikin sop kuahnya kok butek gitu. Bumbunya jangan dihaluskan dan jangan pakai kemiri gitu ya. Dan supaya kuah kaldunya ini, karena aku mau bikin bakso, ini rahasia enaknya, si kuah kaldunya nanti bakal lebih manis, dipakein bengkoang. Nah bengkoangnya ini kita potong kayak gini. Ini rasa kuahnya tuh akan lebih manis. Kalau nggak ada bengkoang bisa dibanyakin bawang bombay. Tapi asli rasa bengkoang tuh lebih enak sih menurut aku. Oh ya sahabatku, aku mau kasih tahu ya, media sosial aku yang ada saat ini hanya ada Facebook, nanti akan dicantumkan di sini, TikTok, dan Instagram. Juga YouTube channel hanya satu ini saja. Jadi selain itu aku belum membuat channel yang baru atau snack video. Aku tidak punya channel snack video. Jadi kalau ada snack video yang muncul video-video aku, itu adalah bukan aku gitu ya. Itu orang yang mencuri video-video aku dan publishnya di snack video. Hai pelaku kejahatan, stop mencuri video aku ya, karena itu berdosa. Dan di snack video yang beredar itu ya, semua profil itu menggunakan foto saya, seolah-olah itu saya. Buat sahabatku yang baik, tolong ya bantu report ini orang snack videonya. Please, please, please. Jangan colong video aku lagi. Kita lanjut. Dan untuk kuah kaldu, nah aku kasih tahu ya, ini ada 2 daun. Banyak banget yang tanya nih, kok Edi apa bedanya daun seledri dan daun cilantro? Nah ini yang di tangan kanan aku, ini namanya daun seledri, ini ada 3 batang, dan ini cilantro atau biasanya juga disebut daun ketumbar ya. Daun ketumbar sama biji ketumbar itu beda loh ya sahabatku. Dan untuk kuah kaldu, aku di sini akan menggunakan daun cilantronya, nanti akan aku tabur-tabur di kuahnya, di bakso lohwanya. Dan akarnya ini akan aku gunakan untuk cemplungin di dalam rebusan kuahnya. Dan akarnya ini sudah aku cuci, sudah disikat, nggak ada tanah lagi ya. Oke, ini sudah aku cuci lagi, sudah bersih. Dan kita juga pakein sawi buat sahabatku yang mungkin pengen lebih sehat. Sawinya ini juga sudah aku cuci, sudah selembar-selembar sih aku usap-usapnya, penuh tati tayang aku mencuci sawinya ini ya. Nah ini oke. Ini batangnya nggak aku pakai. Dan ini dada ayamnya nggak usah aku potong-potong karena nanti akan aku take out setelah dia jadi kaldunya. Kita mau panaskan minyak, pakai minyaknya sedikit aja karena ini konteksnya masih healthy food, jadi kita pakai minyaknya jangan berlebihan. Minyaknya sudah panas, kita mau tumis jahe, bawang bombay, batang daun bawang, akar wanshui atau daun cilantro. Kita tumis dulu sampai dia keluar aromanya. Kita akan menumis bawang-bawangan ini sampai aromanya keluar, sampai tercium harum banget. Jadi kalau kita mau tumis bumbu-bumbu seperti ini, pastikan jahenya kita tumis lebih dulu harusnya.
Kemudian yang potongannya besar-besar kita tumis dulu supaya dia mateng. Dan ini sudah harum. Selanjutnya kita memasukkan bawang putih. Kita tumis lagi sampai bawang putihnya harum. Dan kalau tumis bawang putih jangan sampai gold brown, jangan sampai dia kecoklatan. Apalagi sampai kekuningan, nanti dia mampir ke Cirebon. Enggak ya. Jadi kalau kita tumis bawang putih sampai coklat itu dia akan pahit, rasanya nggak enak. Jadi cukup sampai dia harum saja. Berbeda ya kalau kita bikin minyak bawang putih. Kalau minyak bawang putih ya harus sampai dia kuning keemasan supaya nanti dia crispy bawang putihnya. Itu beda karena minyak bawang putih itu pada umumnya tidak digodok, tidak dimasak, dia hanya sebagai topping atau tambahan. Ini sudah cukup harum. Sekarang kita mau masukkan tulang ayam. Ini tulang ayamnya dari 2 buah dada ayam. Jadi sengaja aku nggak potong, biarin aja dia bongkahan gede gini. Supaya nanti pas mateng aku dengan mudah bisa mengeluarkan si tulang ayamnya. Dan kita perlu tumis sebentar tulang ayamnya supaya lebih wangi, keluar aroma harumnya, dan sekaligus untuk mengurangi aroma amisnya ayam. Tuh, dibalik-balik kayak gini, ditekan-tekan. Nah, supaya dia wangi banget, harum banget, pakein minyak wijen. Ini cakep banget nih. Selanjutnya kita masukkan air. Ini aku gunakan air sebanyak 2 liter. Kita pakein garam dan sedikit kaldu rasa ayam. Jangan pakai kaldu rasa sapi untuk masak ayam ya sahabatku. Nanti ngobrol ayam dan sapi. Suka-suka sih. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Kita tutup pancinya supaya lebih cepat mendidih. Dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Kuahnya hampir mendidih. Ini aromanya udah enak banget. Kita masukkan bengkoang. Jadi tujuannya supaya kuahnya tuh lebih manis, lebih gurih. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak penyedap rasa bagi sahabatku yang kepengen banget, wah aku nggak mau makan micin gitu ya. Tapi kalau mau lebih gurih boleh tambahin sedikit micin. Dan sekarang aku mau parut wortel. Di dalam bakso lohwanya ini nanti akan kita campurkan wortel parut. Wortel parutnya kita bikin seperti bihun. Udah ngeri ya, daripada jempol aku yang hilang. Ini nanti dikunyah aja. Dan lihat, dia jadinya segede bihun tuh. Bihun kok bihun. Tuh, segede sohun. Cakep deh. Dan di dalam bakso lohwanya kita akan pakein daun cilantro yang dipotong kecil-kecil. Ini sih sesuai selera. Bagi sahabatku yang tidak punya daun cilantro atau daun wanshui, bisa gunakan daun seledri. Jadi untuk masakan yang satu ini boleh gunakan sesuai selera ya. Tapi aku sih lebih memilih menggunakan daun wanshui. Lebih enak menurut saya. Jadi balik lagi ke preferensi selera masing-masing. Ada yang mungkin sukanya seledri ya monggo. Nah, kita juga pakein daun bawang. Sama ya, daun bawangnya potong halus-halus. Jadi biasanya bakso lohwa ini juga sering disebut bakso rambutan atau disebut apa lagi ya? Pokoknya ya itulah, baksonya tuh enggak licin karena nanti dia nongol-nongol terlihat ada wortel, ada soun.
Oke, aku pindahin dulu ke piring. Jadi sudah pasti bakso satu ini bakso yang sangat menyehatkan, penuh dengan protein karena pakai dada ayam, udang dan ikan giling. Dan di sini udangnya ini nggak aku giling, nggak aku cincang halus, supaya nanti pas waktu dikunyah dia masih ada terasa udang yang kernyes-kernyes gitu ya. Tuh, udangnya cukup dipotong kasar-kasar aja. Dan udangnya ini sudah aku bersihkan, kotoran di punggung sudah tidak ada. Dan sebelumnya udangnya ini sudah aku marinasi menggunakan sedikit baking powder. Nah, nanti pas digigit udangnya ini dia garing-garing gimana gitu ya. Jadi tips buat sahabatku yang pengen masak menggunakan udang kayak gini, kita marinasi sebentar pakai baking powder, masukin ke dalam chiller sekitar 20 menit lalu dibilas. Nah, supaya udangnya tuh pas matengnya nggak benyek, dia masih ada tekstur krenyes-krenyes. Itu penting sekali ya. Dan di dalam bakso lohwa kita juga gunakan soun. Sounnya ini sudah aku rendam sebelumnya. Ini rendamnya sekitar 10 menit. Nah, dipotong sekitar 3 cm. Jangan terlalu pendek ya motongnya. Seginilah kira-kira. Tuh. Pokoknya baksonya rame banget kayak barongsai. Dan kita juga pakaiin daun kuping. Kok daun kuping? Jamur kuping. Nah, jamur kupingnya ini aku akan potong sebagian, nanti akan aku masukin ke dalam kuah. Sebagiannya lagi akan aku campurkan di dalam adonan bakso. Nah, ini untuk kuah kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk baksonya dipotong tipis-tipis. Ini adalah jamur kuping kering yang aku rendam. Sahabatku juga bisa gunakan jamur kuping fresh yang baru dibeli. Tapi saya lebih suka menggunakan jamur kuping yang sudah kering. Karena menurut saya dia lebih, teksturnya tuh lebih, kadar airnya lebih tidak banyak. Jadi lebih kriuk gitu ya pas digigit. Nah, ini sudah kita potong-potong, kita gabungkan di sini dulu. Kalau pakai kuping orang bisa nggak toh? Boleh nggak ya pakai kupingnya orang? Yang pasti jangan suka nguping kalau orang lagi ngomong. Kita juga gunakan daun shiitake kering. Kok daun melulu sih? Kita juga gunakan jamur shiitake kering. Nah, ini jamur shiitakenya akan aku cincang kecil-kecil. Ini jamur shiitakenya aku dikasih oleh-oleh sih sama temen aku dari Singapura. Jauh ya. Gitu. Dari Felicia Tissue. Thank you ya Cimelia Lau. Jadi Cimeliana Leo ini datang jauh-jauh dari Singapura bawain aku jamur shiitake kering. Ini udah lumayan lama sih ya ngasihnya. Dan selama ini aku jarang masak menggunakan jamur shiitake kering. Tapi ini udah habis sih. Udah terakhir ini. Sisa aku gunakan udah beberapa kali. Ceritanya ngarep dikasih lagi ya sama Cimeliana ya. Thank you banget buat Felicia Tissue. Nonton linknya. Mereka datang jauh-jauh dari Singapura ke sini hanya buat lihat aku masak. Aduh, terhormat sekali ya seorang chef abal-abal didatengin seorang Felicia Tissue. Semoga ya lain kali dia bisa datang lagi main ke sini. Oke, kita gabung ke sini dulu. Jamur kupingnya. Kok jamur kuping lagi? Jamur shiitake.
Nah, selanjutnya ini ada dada ayam. Nah, buat sahabatku yang pengen berotot gitu, dada ayam adalah pilihan yang terbaik karena ini proteinnya tinggi sekali. Nah, kita cincang-cincang dulu dada ayamnya. Pastikan dada ayamnya ini kita cincang sampai halus. Dan di bulan-bulan ini aku akan sering banget masak menu yang menggunakan dada ayam tapi yang enak gitu ya. Kadang-kadang banyak yang orang ngomong, dada ayam nggak enak, seret ya, ngunyahnya sampai nyangkut di gigi, bener nggak? Nah, itu dikarenakan mungkin ya yang masaknya overcook, dada ayamnya maksudnya terlalu over. Kita akan cincang dada ayamnya sampai halus. Jadi dada ayam ini nggak boleh dimasak terlalu mateng. Nanti dia bakal dry, bakal seret ketika dimakan. Nah, ini sudah cukup halus dada ayamnya. Kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya kita mau cincang halus bawang putih. Jadi ini aku masaknya urutannya rada kesana kemari, nggak apa-apa ya sahabatku. Karena memang sengaja bahan-bahannya tidak aku siapkan. Jadi kayak dada ayamnya nggak aku giling lebih dulu. Karena mungkin sebagian sahabatku kan ada yang mungkin kurang doyan dada ayam gitu ya kan. Nah, aku kasih lihat deh. Nah, seperti ada nih satu kameramen kita. Dia tuh sama sekali nggak mau makan kayak ikan, ayam yang bentuknya masih ayam gitu loh. Tapi kalau udah diolah, dia mau makan. Nah, ini adalah bisa jadi solusi. Mungkin anak-anak sahabatku yang di rumah atau ada siapa saja yang nggak mau makan sesuatu yang masih terlihat bentuk aslinya. Nah, nggak tahu ya traumanya apa gitu ya. Nah, ini kalau udah diolah jadi bakso nih dia doyan biasanya. Saya sih sejujurnya berharap dia nggak doyan sih. Jahat ya. Jadi ini saya di sini punya kameramen, itu ada beberapa. Nah, salah satunya dia nggak doyan ikan, nggak doyan udang, nggak doyan apapun yang masih ada bentuknya. Dan sayuran pun nggak doyan. Senangnya makanan olahan. Sosis, tuh chicken nugget, gitu-gitu doyan. Gitu ya. Nah, nanti aku akan kenalkan nih mukanya kayak apa orangnya ya. Nah, tapi di sini aku mau ngobatin dia nih. Aku bikinin sesuatu makanan yang sudah tidak ada wujud aslinya. Jadi ayamnya tuh udah kucincang, udangnya dicincang gitu. Karena kita penting banget ya makan sesuatu yang seimbang, yang berimbang gitu ya. Dan sekarang kita mau mencampurkan bahan-bahan yang sudah kita persiapkan. Nah, ini ada tips ya buat sahabatku yang ingin membuat bakso lohwa. Nah, biasanya orang kan suka langsung aja semua bahan dicampur jadi satu. Nah, biasanya bakso lohwa seperti itu, dia ujungnya tuh jadinya tuh akan kayak yang apa ya? Mudah ambiar, enggak solid, enggak yang kayak bakso. Cenderung kayak ya daging ayam hanya dikepal-kepal gitu. Alhasil ya benyek. Nah, kali ini aku mau bikin bakso lohwa yang masih teksturnya enak, digigit dia masih mentul-mentul, enggak yang taruh di mulut langsung nyem hilang gitu, enggak. Nah, caranya pertama-tama kita harus bikin bakso ikannya dulu. Nah, ini aku gunakan daging ikan yang sudah digiling. Nah, kita akan ulenin dulu daging ikan yang sudah digiling. Pakein garam, kaldu rasa ayam, lada bubuk, kita ulenin. Untuk jumlah garam, kaldu rasa ayam sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi karena ini aku bikin untuk healthy food, aku taruhnya sedikit aja. Ya, jadi bagi sahabatku yang pengen lebih gurih bisa pakein sedikit micin.
Itu adalah rahasia kegurian makanan sepanjang masa. Nah, supaya dia lebih mental-mentul, pakaiin air es. Jadi ini sebenarnya tadi aku kasih air esnya tuh sekitar 300 ml. Aku taruh di freezer sebentaran. Kelamaan belum tek-tek nih, belum ini. Dia jadi es batu. Udah aku tambahin air di sini. Nah, kita masukin air es supaya daging ikannya nih dia jadi kalis. Kasih air sedikit lagi. Ini udah kalis banget nih daging ikan. Begitu dia terkena air es, terkena garam, jadi nguceknya nih kayak ngucek baju gitu ya. Diucek-ucek gitu. Tuh, ini keras banget nih udah. Tiba-tiba jadinya pempek katanya. Yang enggak dong. Ini konteksnya masih bakso lohwa. Tapi bakso lohwanya kita bikin lebih bertekstur bakso yang sesungguhnya. Enggak yang taruh di mulut langsung hancur ya. Nah, ini sudah kenceng banget, sekenceng-kencengnya, sekenceng otak kita ketika nggak punya duit. Dan kita memasukkan bawang putih, sekalian daging ayam yang sudah dicincang tadi. Jadi masukin daging ayamnya setelah ikannya bener-bener kalis ya. Jadi fungsi daging ikan ini untuk mengikat daging ayamnya supaya baksonya tidak buyar gitu. Dan ini bisa dijadikan frozen food buat sahabatku yang mungkin mau jualan. Nah, ini dan aku memang bikinnya rada banyak, bisa disimpan. Nah, sudah tercampur dengan baik. Kita kasih sedikit tapioka. Nah, tapioka ini opsional. Bagi sahabatku yang nggak pengen masukin tapioka juga nggak apa-apa. Tapi ini hanya sedikit, hanya 30 gram. Fungsinya supaya dia lebih solid aja baksonya nanti. Seperti yang saya katakan tadi di depan, terkadang banyak yang bikin bakso lohwa, pas dilihat presentasinya tuh kayak daging ayam cincang yang dikepal bulat-bulat. Alhasil begitu dikunyah langsung empoy gitu ya, langsung emoy gitu. Jadi nggak berasa makan bakso. Nah, ini sudah tercampur dengan baik. Supaya dia lebih aromatik, aku masukin 1 sendok makan minyak wijen. Ini baksonya sedap banget sih sahabatku. Lihat ya, ini dia aja udah kenceng banget kayak gini. Bisa dibayangkan nanti pas dia mateng. Jadi baksonya tuh beneran krenyes-krenyes gitu. Nah, selanjutnya kita memasukkan daging udang yang sudah dipotong kecil-kecil. Jadi sengaja daging udangnya ini nggak aku cincang halus supaya nanti pas digigit dia masih berasa banget udangnya. Masukin jamur shiitake kering. Ini jamur shiitake keringnya ini sudah aku rendam dan sudah diseduh menggunakan air panas. Jadi teksturnya sudah sangat lembut. Nah, terakhir kita masukin deh nih sayurannya dan soun. Soun yang dipotong kecil-kecil. Nah, kali ini kita tidak boleh lagi membejeknya terlalu kenceng. Cukup giniin aja. Supaya potongan wortel dan sounnya tuh nggak lumat. Supaya dia tetap keren gitu loh. Tetap berdiri pada tempatnya. Seperti pendirianmu sahabatku. Lihat, ini beneran ya. Baksonya ini beneran kenceng banget. Dan sekali lagi sahabatku, buat kamu yang suka komen-komen, kenapa sih nggak pakai sarung tangan gitu ya? Kok jorok gitu? Yang penting tangannya udah dicuci.
Dan sesungguhnya kalau pakai sarung tangan buat ngulen-ngulen gini kok jadi ribet ya. Saya lebih nyaman begini aja sih, tanpa sarung tangan. Dan bakso lohwanya sudah jadi. Lihat adonannya secakap ini. Ini tinggal dibentuk-bentuk, tinggal kita masukkan ke dalam kuah kaldu. Kuahnya sudah mendidih, tepatnya sih sudah dari tadi mendidihnya. Kita mau icip-icip dulu rasanya. Untuk rasa sih udah cakep banget. Dan untuk rasa asin, gurih, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, supaya bakso lohwanya nggak banyak jebakan Batman, tulang ayam dan bengkoangnya ini akan kita keluarkan. Ini tidak dibuang. Saya biasanya suka menggerogotin tulang ayam dan bengkoangnya. Gitu ya, ini bisa dimakan. Hanya saja kalau kita mau sajiin buat tamu gitu kan, tiba-tiba ada tulang ayam kan kayaknya kurang kece gitu ya kan. Dan selanjutnya kita mau masukin bakso lohwa yang sudah kita buatkan. Nah, ini kita pencet-pencet aja segede bakso segini. Kalau mau lebih bulat, lebih rapi, bisa dipencet-pencet sedikit baksonya. Nah, tapi memang bakso ini kan pada dasarnya dia tuh meruntus-meruntus gitu ya. Nah, kita masukin aja. Nah, ini saya coba bikin dia agak licin supaya nggak terlalu nongol-nongol potongan wortel dan sounnya. Jadi aku agak rapi-rapihin lagi. Nah, kayak gini ya, kita masukin. Dan untuk ukuran baksonya sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini aku bikin lumayan gede baksonya. Tuh. Ini jadinya satu panci penuh sahabatku, banyak banget. Dan ini aku bikin baksonya nih beneran gede-gede banget nih. Ini makan satu porsi ya, 5 buah baksonya udah kenyang banget nih. Kita aduk-aduk supaya matang merata. Ini beneran ya sahabatku, jadinya satu panci gede. Dan ini berasa banget baksonya tuh enggak yang empoy, enggak yang pas digigit langsung buyar gitu. Dia ada tendangan kenyal-kenyalnya. Itu yang kita maukan. Kita akan merebus sampai baksonya matang. Sahabatku, lihat bakso lohwanya sudah mendidih dan sudah mengapung. Saatnya kita mau angkat baksonya. Jadi karena ini terlalu banyak, satu panci besar bakso lohwanya ini. Nah, sebagian ini akan aku angkat supaya nggak semuanya direndam di dalam kuah. Kita akan taruh di tirisan seperti ini. Tuh, lihat. Jadi walaupun dia di dalamnya tuh ada wortel, ada soun, ada macam-macam sayuran, baksonya ini kokoh gitu loh sahabatku. Terlihat dia masih mentul-mentul. Tuh ya, nggak yang segera hancur. Jadi kita nggak kayak makan kornet ayam gitu. Nah, ini bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kita akan keluarkan dari kompor kuahnya supaya nggak overcook. Dan aku akan memasak satu porsi untuk dihidangkan. Jadi ceritanya untuk sayuran, soun, dan sebagainya aku masak terpisah ya. Supaya kalau yang mau makan biar masih panas gitu. Masukkan jamur kuping, sawi caisim, soun, kita masukin. Oh ya sahabatku, di kuahnya tadi saya lupa masukin lada bubuk, ketinggalan. Kita masukkan juga lada bubuk di sini. Kita masukkan daun cilantro dan daun bawang.
Nah, sayurannya sudah mateng. Kita mau pindahkan ke dalam mangkok. Kita masukkan sayuran yang sudah direbus ke dalam mangkok. Dan kita masukkan bakso lohwanya. Nah, ini karena baksonya gede-gede banget, aku pakai 3 buah aja baksonya. Kalau 5 buah langsung meluap dianya. Bakso lohwanya sudah jadi. Sahabatku, lihat, bakso lohwanya keren banget. Jadi karena aku mau menghidangkannya dengan soun dan sayuran, bakso lohwanya ini nggak aku rendam di dalam kuah supaya dia tidak jadi benyek. Dan kuahnya ini juga tidak jadi rusak. Nanti kalau mau dihidangkan, cukup kita ambil per porsi, kita masukkan kuping gajah, jamur kuping, soun dan sawinya. Dan saya mau kasih lihat bakso lohwanya. Ini beneran dia itu mental-mentul ya. Kita mau lihat nih. Nih ya. Kita akan potong. Tuh, dia tuh licin ya. Jadi ciri-cirinya bakso lohwa yang mental-mentul itu dia licin. Nah, ini banyak banget isian wortel, sayuran. Nah, dia tidak buyar. Tuh, bentuknya sempurna. Seperti ini yang aku inginkan, bukan seperti daging ayam cincang yang dikepal-kepal, yang begitu kena kuah langsung hancur lagi. Ini cakep banget, karena aku mencampurkan daging ikan dan sedikit tepung tapioka untuk mengikatnya. Dan buat kamu yang diet, jangan khawatir, karena tepung tapioka ini sesungguhnya karbohidratnya juga tidak banyak, karena hanya 30 gram untuk sebanyak ini bakso lohwanya. Sangat aman untuk kamu yang pengen diet low karbo. Kita makan. Awas ambruk. Ini kameramennya mundur-mundur, lighting aku yang harga 48 juta. Bakal ambruk gimana dong ya. Kita makan. Pakai kuah. Lihat sahabatku, kuahnya bening ya. Tuh, banyak yang komen kan, kenapa aku masak sop kuahnya butek gitu. Tuh, ini walaupun aku pakein tulang ayam, kuahnya bening tuh. Cakep ya. Aduh, kuahnya ini bener-bener cakep banget, bener-bener enak banget. Harum minyak wijen. Tuh, aku mau pakai soun. Ini benar-benar hauce sencingping, lezat sekali, enak banget. Susah aku mendeskripsikan enaknya. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Semoga resepnya bermanfaat buat sahabatku yang menontonnya. Jangan lupa yang berjuang buruan subscribe, nyalakan belnya, share ke temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Enak banget. Udah nggak sabaran lagi.